Membangun pertemanan sehat anti toksik. Pertemanan ialah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama serta saling mendukung antara dua orang atau lebih. Sebagai makhluk sosial, kita telah berinteraksi dengan orang lain dari sejak kita dilahirkan. Lingkungan paling awal dan paling sederhana ialah keluarga. Untuk menghadapi interaksi sosial yang lebih luas dan lebih kompleks, kita akan belajar mengenai tata krama, sopan santun, dan adab dalam berinteraksi dengan orang lain. Pendidikan karakter sejak dini itu penting. Mengapa demikian? Agar kita siap untuk ikut berkontribusi pada lingkungan sosial dengan cara-cara yang dapat diterima oleh orang lain. Ciri pertemanan yang sehat. 1. Menjadi diri sendiri. Ketika seseorang menjalin pertemanan, dia bisa saja nyaman dan menjadi diri sendiri. Artinya, remaja tidak dituntut untuk menjadi orang lain. Di saat yang sama, remaja juga sama-sama berkembang dalam pertemanan itu. Tidak hanya teman kita yang memberikan pengaruh positif dan membantu diri kita berkembang, tapi juga sebaliknya. Ucap Gracia. Kedua, menghargai privasi dan batasan. Beberapa orang mungkin kesulitan membiarkan orang lain dekat dengan mereka karena takut disakiti atau takut terlalu dicampuri urusannya. Jadi, jangan menekan sahabat kamu, beri ia ruang yang ia butuhkan untuk merasa nyaman, dan biarkan hubungan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Ketiga, mendukung satu sama lain untuk berkembang. Setiap orang membutuhkan support system. Sebagai seorang sahabat, kamu secara implisit menawarkan untuk menjadi bagian tersebut. Tanda lain dari pertemanan yang sehat adalah memiliki teman-teman yang mempunyai tujuan positif. Mereka juga saling mendukung untuk berkembang baik di bidang akademis maupun non-akademis. Pertemanan yang sehat tentunya yang mengarahkan satu sama lain untuk berkembang. Artinya, semua feedback atau masukan serta ajakan tujuan hal yang positif dan membuat diri kita berkembang. Ucap psikolog Gracia. Mengenal lebih jauh mengenai apa itu toxic friendship. Lalu, sebenarnya seperti apa itu toxic friendship dan bagaimana cara menanganinya? Berbeda halnya dengan keluarga, ruang lingkup pertemanan seringkali terasa jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Kamu pasti sering merasa bahwa kamu dapat menjadi diri sendiri selama bersama teman. Hubungan antara teman memang terasa lebih menyenangkan. Tetapi jangan sampai kamu lalai dan terlena dengan kenyamanan serta keseruan ketika bersama kawan. Sebab tidak semua teman sama rata baiknya. Ada kalanya kamu perlu mengurangi berinteraksi dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Toxic friendship ini merupakan hubungan pertemanan yang tidak sehat, lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Sulit mengidentifikasikannya. Apakah sikap temanmu ini termasuk toksik atau bukan? Sebab kadang beda tipis antara dukungan dengan kasihan. Selama berada dalam toxic friendship, kadang kamu mungkin suka bingung. Sebenarnya temanmu ini benar-benar baik atau pura-pura saja? Beberapa ucapan mungkin terdengar seperti dukungan, tetapi ada kalanya terasa seperti dirimu menjadi lebih rendah karena dukungan itu. Tentu, memang tidak mudah melepaskan diri dari pertemanan yang kurang sehat ini. Terlebih lagi jika orang tersebut rupanya orang terdekat atau orang yang paling tahu kamu. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami seperti apa ciri ketika teman memulai menjadi toksik dan seperti apa cara menyikapinya. Ciri-ciri teman yang toksik. Mungkin kamu pernah merasa ada salah satu temanmu yang berubah, tidak seperti dulu lagi. Dia menjadi sedikit banyak lebih menyebalkan, lebih memanipulatif dan lain-lain. Kalau sudah begitu, bisa jadi temanmu itu mulai terpengaruh toxic friendship. Berikut ini ulasan tentang ciri dan tanda seseorang memiliki sifat toksik dari dalam diri mereka. 1. Merendahkanmu. Pernahkah kamu meminta saran pada temanmu, namun yang kamu dapatkan justru penghakiman?
Atau mungkin curhatan kamu justru dijadikan bahan bercandaan dengan kawan lainnya. Hal yang cukup sering terjadi, yaitu mereka menggunakan curhatan atau masalahmu sebagai topik untuk ditertawakan. Meskipun konteksnya tidak serius alias bercanda, namun tidak jarang hal seperti ini dapat menjadi bumerang untuk pertemanan kalian. Kamu yang awalnya berharap mendapat solusi, justru malah semakin rendah akibat bercandaan pelaku toksik tersebut. Kedua, menyebarkan gosip. Baik perempuan maupun laki-laki, teman-teman toksik ini pasti gemar sekali bergosip. Mereka mungkin tidak peduli bahwa kabar buruk yang mereka ceritakan itu nyata atau tidak. Mereka juga tidak akan repot-repot memikirkan perasaan orang yang sedang digosipkan. Jika dalam 1 atau 2 kali tempo bergosip tentang suatu masalah, mungkin itu hal yang biasa. Namun ketika gosip mulai terasa tidak masuk akal, kamu perlu curiga. Bisa jadi temanmu itu memang hobi berceloteh tanpa memikirkan efeknya. Terkadang hal-hal sederhana yang kita lakukan bisa selalu menjadi bahan gosip para teman-teman toksik ini, seolah-olah apa aja yang dilakukan orang lain selalu salah dan memiliki celah untuk dikritik. Ketiga, membuatmu tidak nyaman, bahkan ketakutan. Jika kamu pernah merasa tidak nyaman, bahkan ketakutan akan kehadiran teman-temanmu, bisa jadi mereka juga termasuk toxic people yang ada di sekitarmu. Membayangkan kehadirannya saja, kamu mungkin sudah buru-buru ingin kabur dan enggan bertemu. Hal ini bisa terjadi apabila kamu pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan mereka, atau perilaku mereka sering membuat kamu tidak nyaman. Misalnya, seperti mengganggu kamu setiap kali kalian bersama, memberi tekanan-tekanan mental terhadap orang lain, serta melakukan perbuatan yang merugikan. Dampak berada pada pertemanan yang tidak sehat dan cara menghadapinya. Sejatinya, kondisi lingkungan terutama lingkungan pertemanan dapat berpengaruh besar pada seseorang, khususnya ketika mereka memasuki usia remaja. Usia di mana sebuah pertemanan adalah segalanya dan kamu mungkin sanggup melakukan apapun atas nama persahabatan. Lantas bagaimana jika memiliki teman yang toksik pada usia ini? Dalam usia remaja, seseorang mungkin bisa menjadi sangat kuat dan sangat rapuh dalam waktu yang bersamaan. Penyebabnya sebagian besar adalah teman. Berada pada lingkungan yang toksik dapat membuat seseorang mendapatkan depresi berat, krisis kepercayaan, dan menjadi introvert. Terlebih lagi jika jumlah teman yang toksik ini cukup banyak. Hal ini tentu mampu membuat seseorang mendapatkan tekanan sosial dari kawan. Dia akan dibully, dijauhi teman lainnya, dan berujung pada depresi berat yang akan mempengaruhi segala aspek kehidupannya orang tersebut. Pada usia dewasa, biasanya toxic friendship ini juga sering ditemukan di lingkungan sosial dan lingkungan kerjanya. Pada konteks ini, efek yang ditimbulkan orang-orang toksik bisa mengakibatkan masalah yang cukup serius dalam dunia kerja, misalnya seperti dipecat atau masuk dalam daftar hitam yang mampu meruntuhkan karir seseorang. Lantas bagaimana cara menghadapi teman yang toksik? Dalam sebuah lingkaran pertemanan, ada kalanya kamu merasa bahwa temanmu kini sudah semakin toksik. Akan tetapi, tidak semua orang mampu memutuskan pergi meninggalkan lingkaran toxic friendship ini. Banyak di antaranya yang memilih untuk tetap tinggal dan bertahan dalam circle yang tidak sehat. Mengapa demikian? Sebagian besar alasannya adalah karena mereka sudah bersahabat sejak lama. Di sisi lain, dia membawa hubungan yang menguntungkan juga atau orang tersebut masih berharap dia dapat berubah. Proses hidup seseorang kadang membuat sosok sahabat lama yang baik berubah menjadi toksik. Dalam situasi ini, kemungkinan kamu akan bertahan dengan harapan kawanmu ini akan berubah. Lantas, gimana cara menghadapinya? Jika kamu masih ingin mencoba bertahan, kamu bisa membicarakan permasalahan ini dengan dia. Bicaralah ketika situasi sedang baik. Coba untuk mengungkapkan isi hati kamu tentang hubungan pertemanan kalian yang semakin tidak sehat ini. Jika setelah mencoba beberapa kali tapi usahamu belum membuahkan hasil atau justru memperparah situasi, maka saat itulah kamu harus menyerah
dan memutuskan pergi jika sudah lelah dengan toxic friendship. Pada situasi tertentu, hubungan pertemanan yang tidak sehat juga dapat membuat seseorang bertahan, sebab mereka memiliki hubungan yang menguntungkan. Misalnya, dalam lingkup pekerjaan, kamu mungkin sebenarnya tidak tahan dengan sikap toksik teman kerja, akan tetapi dia memang memiliki kualitas kerja yang sangat baik, atau kamu juga mendapatkan gaji yang besar ketika bekerja di sana. Hal ini membuat kamu ingin tetap bertahan meskipun sikap teman yang menyebalkan. Selama menghadapinya pun kamu perlu memiliki kesabaran yang ekstra. Jika dirasa sudah keterlaluan, kamu dapat membicarakannya baik-baik. Tetapi, jika sudah tidak ada harapan, maka kamu lebih baik pergi dari lingkungan tersebut. Beberapa toxic people mungkin dapat berubah, namun banyak juga dari mereka yang tidak ingin berubah. Tentunya hal itu merupakan pilihan para pelaku toksik yang berubah atau tidak. Sebagai teman, kamu hanya bisa menyarankan dan mengingatkan. Kamu juga tidak akan bisa merubah seseorang jika orang tersebut tidak mau berubah. Untuk mampu menghadapi teman yang toksik seperti ini, kamu juga perlu menyiapkan mental yang tangguh supaya tidak stres sendiri. Kamu bebas memilih bertahan dengan orang-orang ini selagi kamu yakin kamu sanggup menghadapi mereka, atau memilih untuk pergi dari zona nyamanmu untuk kehidupan yang lebih baik. Menyesuaikan diri dalam lingkungan yang toksik memang tidak mudah, terlebih lagi jika kamu memilih bertahan dan tetap menjadi dirimu sendiri. Bisa saja apa yang kamu lakukan selalu tidak sesuai dengan jalan pikiran orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu memang tidak perlu terlalu membisingkan hal itu tersebut, sebab kamu juga tidak bisa menyenangkan semua orang.